Perkenalkan, saya Agus Wondo SPD, guru di SD Negeri Medan Satria 6 Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK IKIP Siliwangi Bandung. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pada pembelajaran luring tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Ada yang sakit teman kalian? Ada yang nggak masuk? Coba tengok kanan kiri. Ada nggak? Oh, nggak ada. Baik. Karena hari ini sehat semua, nggak ada yang sakit dan masuk semua. Kita mulai saja pembelajarannya ya. Tapi sebelum pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Rohman berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Bersiap, berdiri. Berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya berdiri, ya. Dipimpin oleh Rizky. Silakan Rizky ke depan. Aku berdiri
tema 1 pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya adalah setelah siswa dan guru mengamati gambar, siswa dapat atau mampu membuat pertanyaan ya. Yang kedua, siswa mampu membuat pertanyaan dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian setelah siswa mengamati video yang Bapak tayangkan nanti, siswa mampu menganalisis karakteristik dari bentang alam. Bentang alam misalnya pantai, dataran rendah dan dataran tinggi ya. Itu saja tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Pagi ini siapa yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Semuanya sudah sarapan ya? Biasanya kita sarapan apa? Nasi. Ya, ada yang selain nasi, misalnya roti. Apalagi selain roti? Apalagi selain roti? Gorengan, lontong ya. Nah, yang utama adalah makanan pokok kita itu nasi. Di mana nasi itu ditanam, terus berapa hari tanaman padi itu akan tumbuh dan berlangsung sampai menjadi nasi. Kita akan simak videonya sebagai berikut ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita awali dulu dengan video pembelajaran kali ini. Silakan kalian saksikan. Ini video tentang sawah ya, tentang padi. Namaku Ella. Hari ini kita akan mengenal sawah dan padi. Ayo, siapa yang mau ikut kakek? Kemana kek? Ayo ikut dulu. Nanti kakek kenalkan pada sesuatu. Kalian juga pakai topi ya. Di sana panas. Kita mau kemana sih kek? Kita mau menemani teman kakek. Mana teman kakek? Itu teman kakek. Yuk kita ke sana. Kita ini di mana kek? Kita di sawah, Ella. Sawah itu apa kek? Sawah adalah hamparan tanah luas yang digarap dan diairi untuk tempat menanam. Lalu teman kakek kenapa di sawah? Kan panas. Karena teman kakek bekerja sebagai seorang petani. Dia bertugas untuk mengurus sawah, seperti menanam, menyirami, dan memanen. Yang ditanam itu apa kek? Namanya padi, Elo. Bibit padi ini ditanam di sawah dan akan dirawat oleh petani. Petani juga memberikan pupuk supaya padi tumbuh dengan subur dan terbebas dari hama. Jika padinya sudah menguning, berarti sudah siap untuk dipanen. Nah, setelah panen, petani akan memisahkan gabah padi dari batangnya. Kalau zaman dulu, memisahkannya pakai cara digebuk. Sedangkan di zaman sekarang ini, pemisahan gabah dan batang ini sudah bisa menggunakan mesin. Jadi, petani lebih mudah. Setelah itu, padi akan dikeringkan dan digiling untuk menjadi beras. Nah, beras ini yang dimasak, lalu menjadi nasi yang kalian makan sehari-hari. Wah, ternyata proses menjadi nasi panjang juga ya kek? Iya, Ella. Makanya, kita tidak boleh membuang-buang. Videonya berhenti sampai di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang pernah pergi ke sawah? Ada apa aja di sawah? Ada padi. Ada apa lagi selain padi, ayo? Ada? Ada tanaman padi, ada tanaman sayur-sayuran, ada? Ada buah. Hewannya ada nggak hewan? Misalnya? Ada kodok,
lagi? Ada burung, capung, lebah, dan lain-lain. Ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang tanaman padi yang berhubungan dengan sawah. Jadi padi itu bisa tumbuh di daerah apa? Dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah seperti sawah yang ada di video tadi ya. Nah, di sini ada bacaan tentang padi ya. Ini teks padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia karena padi itu adalah makanan pokok ya. Langkah berikutnya adalah kita akan mengisi LKPD. Semua sudah duduk sama kelompoknya? Sudah sama kelompoknya masing-masing ya yang sudah dibagi kemarin? Oke, saya bagikan LKPD-nya dulu. Nanti kalian buat pertanyaan dengan yang ada di sini bahannya ya. Masalahnya ini adalah sawah atau tanaman padi ya. Kalian buat pertanyaan yang berhubungan dengan tanaman padi. Silakan buat 2 pertanyaan, dituliskan di LKPD. Nah, ini LKPD-nya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit untuk membuat sebuah pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang baik ciri-cirinya adalah harus sesuai topik. Perhatikan dulu ke depan sebelum mengerjakan LKPD-nya ya. Perhatikan. Ciri-ciri pertanyaan yang baik harus sesuai topik ya. Nih. Kemudian jawabannya bukan iya atau tidak. Ya. Jawabannya bukan iya atau tidak. Setiap pertanyaan itu berkesinambungan. Artinya apa? Nyambung ya. Kemudian menggali lebih banyak informasi. Kemudian pertanyaan fokus atau tepat sasaran ya. Artinya apa? Pertanyaan tepat sasaran kepada temanya apa ini yang harus kalian buat ya bahannya. Ini tentang padi, berarti kalian harus membuat pertanyaan tentang padi. Di situ sudah ada kalimat tanyanya dengan apa dan bagaimana. Silakan dibuat sekarang. Waktunya 5 menit. Ya. Membuat pertanyaan. LKPD yang pertama. Semuanya bekerja ya. Nah. Baik. Yang ini kerjasama, ayo. Ya, 1. Yang kelompok 2 mana? Nah, silakan. Nah, ini kelompok 2. Ini. Oke, silakan dikerjakan yang nomor 1. Buat pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang ada di layar. Silakan tentang padi. Oke, cepat sekali. Ini nomor 1 sudah. Oke, next. Kelompok 1 ada? Sudah? Bagaimana sudah? Nomor 1? Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Sudah membuat pertanyaan tentang padi ya? Sudah kelompok 1 sudah belum? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kita lanjutkan. Kelompok 4 sudah ya. Ini adalah ciri-ciri kalimat baku ya. Kita jelaskan dulu kalimat baku. Jadi kalimat baku itu harus menggunakan tanda baca yang benar. Kemudian kalimat baku itu harus menggunakan ejaan yang benar.
Kemudian kalimat baku itu menggunakan bahasa yang tepat. Kalimat baku juga menggunakan huruf kapital dengan tepat. Ya, yang kelima adalah kalimat baku bisa menyampaikan gagasannya dengan baik atau membingung. Kalimat baku tidak membingungkan, artinya kalian buat pertanyaannya tidak membingungkan ya. Nah, berikutnya kita lihat yang ada di depan. Teks visual ini. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan kita jika tanaman ini langka atau tidak ada? Nggak bisa makan. Apalagi? Kelaparan. Apalagi? Selain itu, kalau tanaman padi ini sudah tidak ada, apakah ada penggantinya? Ada. Ya. Makanan-makanan pokok yang ada di Indonesia apa? Selain padi, misalnya. Ayo. Nah, ragam makanan pokok Indonesia. Sagu. Ya, jagung, terus apa lagi? Umbi-umbian. Apa sih umbi-umbian itu? Singkong, betul. Apalagi selain singkong? Hah? Ubi. Apalagi? Umbi-umbian itu yang ada di dalam tanah berarti. Kentang. Semangka itu ikutnya buah ya. Nah, ini adalah ragam makanan pokok Indonesia. Sebelum kita melangkah selanjutnya ya ke tanaman padi, ada yang mau ditanyakan? Roman, siapa yang mau bertanya? Berapa hari tahapan tanaman padi berlangsung? Oh, kita tanaman padi ya. Maksudnya Roman mungkin berapa hari tanaman padi itu berlangsung dari awal menanam sampai tumbuh sampai panen ya. Siapa yang bisa jawab? Alia atau Fareza? Ayo, siapa dulu? Kelompok kain dulu, kelompok kain. Pertanyaan yang kelompok lain, apakah betul tanaman padi berlangsung hingga 110 hari sampai 130 hari, betul nggak? Benar, jawaban Alia benar ya. Jadi tanaman padi itu dari tumbuh sampai menjelang panen itu selama 110 hari sampai 130 hari ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan video ya. Nah, di situ ada LKPD 2 ya. Kita akan menganalisis tentang kejadian-kejadian alam ya. Hubungannya apa dengan tanaman? Nah, jika lingkungan kita banyak terkena musibah ya, nanti hubungannya dengan tanaman-tanaman yang rusak, dengan lingkungan yang rusak ya. Kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, siapa yang mau maju? Kelompok 1 silakan. Oke, dibacakan hasil diskusinya. Yang nomor 1. Dengerin kelompok lain menyimak ya. Taman padi bagi manusia. Dimana biasanya padi ditanam? Nah, kelompok 1 membacakan hasil dari LKPD 1. Pertanyaannya adalah membuat pertanyaan tentang teks visual yang ada di layar tadi, yaitu tentang padi. Jawaban dari Rohman adalah satu apa, Rohman? Apa? Apa manfaat padi bagi manusia? Betul. Yang kedua, di mana biasanya padi ditanam? Nah, pertanyaan yang Rohman buat, apakah sudah memiliki ciri-ciri pertanyaan yang baik? Sudah, karena ini menggunakan kata tadi apa di sini ada unsur kalimat tanyanya ya. Silakan. Nomor 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang mana? Ya, silakan. Alia, Farisa, apa? Nah, yuk. Nggak boleh tunjukin pertanyaan. Nomor 2 ya. Nah, iya itu betul. Silakan nanti dibacakan. Pertanyaannya dibaca. Yuk, kelompok 2. Jangan mengulur. Cut. Mati dulu. Baik, sudah kelompok 3? Oke, kelompok 3.
yang dibuat adalah menganalisis dari masalah-masalah keseimbangan lingkungan ya. Jadi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan menurut kelompok 2 adalah yang pertama padi atau membuat kalimat tanya. Apalagi kita sudah belajar apa lagi tadi? Bentang alam, bentang apa aja? Pantai. Terus apa lagi? Dataran tinggi, dataran rendah. Apa sih pantai itu? Siapa yang tahu pantai? Pantai adalah? Iya, pantai adalah daerah yang berbatasan dengan laut. Kemudian dataran tinggi. Kelompok 3, dataran tinggi apa? Tadi. Dataran tinggi adalah daerah ya. Kelompok 2 bisa? Daerah yang permukaannya di atas 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran rendah. Apa sih dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ya, kita sudah belajar tentang alam, tentang membuat pertanyaan dan keseimbangan lingkungan. Nah, untuk keseimbangan lingkungan tadi ada 3 hal yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. 1 apa? Penebangan pohon. 2 perburuan hewan. Menangkap ikan memakai bom. Apalagi selain itu? Membuang sampah sembarangan. Nah, itu tadi ya. Nah, kita sudah belajar tentang. Bapak akan membagikan evaluasi ya. Evaluasi ini dikerjakan secara sendiri-sendiri ya. Silakan dibagi ya. Waktunya 10 menit. Satu soal 1 menit. Silakan dikerjakan evaluasinya. Yang jawabannya benar banyak dapat permen. Yang jawab ya, yang paling banyak menjawab benar akan mendapat hadiah, yaitu coklatos 5. Silakan kerjakan. Sudah 30 menit juga. Silakan kerjakan sendiri-sendiri. Salsa sendiri. Silakan kerjakan. Nah, gampang buat pertanyaan tentang jagung. Jagung di sana katanya gimana? Sana gitu. Gampang. Kamu pensilnya mana? Ya, salah. Hah? Yang ada patahnya ya. Oke. Ada pensil lagi. Pensil tadi. Nah, nih kerjakan. Oke, lanjut. Next. Coba.
Sudah semuanya? Sudah. Oke, sekarang waktunya habis. Dikumpulkan. Silakan Al-Farizi dikumpulkan. Nanti Al-Farizi keliling mengumpulkan. Pelajaran kali ini kita sudah belajar tentang pertanyaan. Kita sudah belajar membuat pertanyaan ya. Jadi ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah yang pertama sesuai topik, kemudian jawabannya bukan iya atau tidak. Antar pertanyaan harus berkesinambungan. Kemudian bahasanya harus benar ya. Pertanyaannya harus fokus dan tepat sasaran pada temanya. Tadi seperti tadi, karena perburuan hewan liar, karena adanya mencari ikan dengan bom, ya, adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pembuang sampah sembarangan, ya. Kemudian kita sudah belajar tentang IPS, yaitu bentang alam, ya. Mata pencarian di wilayah pantai, contohnya tadi sudah ya, nelayan, petani tambak, petani garam, pemandu wisata, penjual souvenir, dan lain-lain. Ciri-ciri dari pantai apa? Berpasir dan landai. Kemudian dataran rendah, ya. Petani, peternak, pedagang sayur, dan lain-lain, ya. Itu adalah penghasilan dari dataran rendah. Kemudian mata pencarian dataran tinggi apa? Misalnya petani buah, terus apa lagi? Petani sayur, peternakan sapi, misalnya diambil susunya ya. Kemudian ada juga jual souvenir. Misalnya kamu dari habis di puncak, kan biasanya ada yang jual souvenir ya. Nah, kamu beli souvenirnya ya. Itu saja pelajaran hari ini. Besok akan kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya, yaitu sumber daya alam, ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh siapa? Ya, Rizal, gantian. Oke. Nah, Roman berdoa dulu. Kita pimpin ya, Al-Fatihah saja. Rizal sepertinya lagi kurang sehat. Kita doakan semoga lekas sembuh. Sebelum kita pulang, untuk agar kita tetap semangat, sekali lagi tepuk semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.